bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita kemarin. Kemarin kita sudah mencermati materi tentang pengawasan kearsipan internal untuk unit pengolah ya. Untuk unit pengolah berarti di sini maksudnya di bidang-bidang pada setiap OPD. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya untuk unit kearsipan. Jadi setiap OPD itu ya uh, ada unit kearsipannya yaitu posisinya di sekda ya. Saya rasa ini semua sudah paham ya. Jadi di OPD nanti ada dua instrumen yang digunakan untuk melakukan pengawasan internal, yaitu di bidang-bidangnya juga pada unit kearsipan ya, yang posisinya berada di sekretaris dinas atau di TU sekretaris dinas. Materi bahasannya ya sama, ya ada penciptaan, ada penggunaan. Ini tampilnya separuh ya. Ini, ini, ya. Mudah-mudahan terlihat jelas, Bapak Ibu. Enggak enak ini. Ya, jadi materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, juga penyusutan, dan pada sumber daya kearsipan nanti ada SDM-nya dan sarana. Seperti kemarin, Bapak Ibu, pertama kita isi dulu data umumnya. Ada nama unit kearsipannya. Ya, ada nama unit kearsipannya. Di sini apa sekretaris dinas apa misalnya ya. Kalau kemarin kita buat contoh adalah kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat misalnya sekretaris dinas. Kesehatan masyarakat alamatnya mana ya. Kemudian penanggung jawab unit kearsipannya siapa ya. Penanggung jawabnya nanti adalah Sekdis ya. Ya. Jadi juga ekspertnya di sini ada berapa di siapa ya. Kemudian pengelolaan arsipnya mungkin ada yang satu ya. Kemudian volume arsip inaktif dari Bapak Ibu supaya itu sekretaris dinas itu cakupan dua ini memiliki arsip inaktif, maka bidang-bidang itu harus secara rutin menyerahkan atau memindahkan arsip inaktifnya ke OCPI Servis sebagai IPA 2 ya, jadi ke unit kearsipan di masing-masing OPD. Maaf Bapak Ibu ya. Itu gimana? Oh, mic-nya kelihatan. Oke, baik. Ini jadi jumlah pengelola arsipnya
Ya, misalkan satu pada sekdisnya itu ya sebagai UK2 ya. Jadi sekretaris dinas di sini pada masing-masing OPD itu berfungsi sebagai unit kearsipan 2 di lingkungan provinsi maupun kabupaten kota. Kalau unit kearsipan satunya adalah lembaga kearsipan, biasanya nomenklaturnya itu Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah, volume arsip inaktifnya ya ini harus diisi juga, ya ini merupakan arsip hasil pindahan dari bidang-bidangnya ketika arsip itu sudah inaktif berdasarkan JRA. Misalkan ya ini untuk tahun 2023 arsip inaktif yang masuk itu misalkan berapa ya? 3 berkas ya. Kemudian jumlah daftar arsip inaktifnya misalnya 1 berkas. Ya, narah hubungnya siapa, nomor HP-nya berapa. Nah, ini standar penilaiannya sama ya. Nanti untuk penilaian yang tidak mencapai nilai 100, kisarannya adalah 20, 50, 70, dan maksimal 100. Ya, ini untuk data umumnya Bapak Ibu ya yang harus diisi. Jadi harus dipahami juga berkas atau arsip yang kita audit di tahun 2024 ini adalah berkas yang tercipta di tahun 2023 atau 2022. Ya, jadi bukan yang 2024 ya. Jadi hasil kegiatan tahun sebelumnya. Ya. Kemudian ini kita masuk ke tahap penciptaan. Oke, di tahap penciptaan ini sama seperti kemarin ketentuannya kalau tidak ada tata naskah dinas maka tidak menjadi pembagi tapi kita anggap saja ya kita tetap isi ini semua Bapak Ibu ya karena walau bagaimanapun Bapak Ibu kan sudah berkinerja kalau kalau ini dikosongkan seolah-olah nggak ngapa-ngapain padahal kan tiap hari juga menciptakan naskah dinasnya. Meskipun itu nanti peraturannya apakah ngikut Kemendagri ya atau mungkin ngikut ANRI ya atau mungkin punya kebijakan sendiri. Ya, di penciptaan nanti ada pembuatan dan ada penerimaan. Kita lihat di pembuatannya untuk unit kearsipan Bapak Ibu berbeda dengan kemarin yang di bidang-bidang. Kalau di bidang-bidang di tahapan penciptaan itu kita lihat penciptaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas ya. Nah, kalau di sini lebih kepada soal kearsipan yang ada di unit kearsipannya ya. Di sini misalnya pencatatan, pengiriman, ya, penerimaan seperti itu. Nah, untuk di TU-nya Sekretaris Dinas sebagai unit kearsipan 2 di OPD, biasanya kan surat masuk, surat keluar di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat nih ya, mereka mencatat surat masuk, surat keluar itu menggunakan apa? Ya, di sini ada pilihannya. Ya, pilihannya ada buku agenda, ada kartu kendali, ada takkah, ada agenda elektronik. Yang kita gunakan biasanya adalah buku agenda atau agenda elektronik. Ya, paling dua ini. Ini boleh kita checklist. Ini pasti ada ya Bapak Ibu ya. Baik yang manual maupun yang elektronik. Kita bisa checklist agenda dan agenda elektronik. Nah, ini biasanya yang ada di lapangan. Kalau kartu kendali dan takkah itu jarang sekali. Nah, kemudian pengiriman, apakah sesuai ketentuan, misalnya prosedur pengiriman surat ya, surat keluar gitu ya, penomorannya bagaimana. Ini kita lihat dari peraturan yang ada di lingkungan kita masing-masing ya, apakah ada SOP tentang pengiriman surat keluar, tuh, atau mungkin ketentuan lain yang ada di tata naskah dinasnya ya. Misalnya harus lewat TU ya seperti itu. Apakah itu sesuai? Kalau sesuai kita checklist aja iya. Ya, penyimpanan. Nah, setelah surat itu dikirim ya, apakah kita menyimpan pertinggalnya? Penyimpanannya seperti apa ya? TU itu apakah menyimpan pertinggalnya ya? Nah, ini kalau ada kita checklist aja iya.
Ini biasanya di sini 100 semua ya, karena memang sudah dilakukan. Makanya sayang kalau misalnya tidak ada TND kemudian dianggap nol walaupun tidak jadi pembagi, tapi kan tidak menunjukkan kinerjanya. Nah, penerimaan, ya, di sini catatan kuningnya, pengendalian naskah dinas masuk yang dilakukan oleh unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya. Jadi pengendalian naskah dinas masuknya, ya, jadi yang kita terima ya, kalau ada surat dari luar. Nah, ini ada yang dibiruin, ini kalau memang menggunakan arsip elektronik, maka ini tidak jadi pembagi ya. Ya, kalau tidak jadi pembagi, maka ini tidak usah diceklis, Bapak Ibu, ini diubah jadi nol, ya. Ini nilai standarnya kita ubah jadi nol supaya tidak terhitung, ya. Nah, itu kalau tidak jadi pembagi, nah 100-100 ini kita ubah jadi nol, ya. Ini nggak usah di checklist. Ya. Nah, kita anggap saja masih manual misalnya. Ya, penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan, misalnya di TU-nya checklist. Udah benar nih surat masuk lewatnya TU, jadi bukan lewat perorangan misalnya, atau asal kasih aja, misalnya karena kena, ya udah antar aja. Karena kantornya juga deketan, ya udah antar aja, enggak ya, tetap harus lewat TU supaya terdata di buku registrasinya. Nah, ini kita checklist aja supaya dapat 100. Kemudian penerimaan arsip diregistrasi oleh pihak yang menerima. Oke, ini pastinya TU mencatat. Kemudian arsip yang diterima didistribusikan kepada unit pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian. Jadi, setelah diterima surat itu harus segera didistribusikan supaya informasinya segera dapat ditindaklanjuti oleh unit yang terkait. Nah, ini tentu ada pengendaliannya, dicatat pendistribusiannya seperti apa, dicatatnya menggunakan apa ya. Ini sama, apakah menggunakan buku agenda atau buku ekspedisi atau lainnya ya. Kemudian nanti ada pengarahan ya, mungkin ada apa catatan dari pimpinan, ini arahannya apa gitu ya, di checklist aja. Pastinya ada ya, ini untuk bidang apa misalnya. Nah, ini penyampaian surat masuk kepada pihak yang berhak ini telah dilakukan. Jadi usahakan setiap surat masuk itu selesai 1 hari sudah langsung terkirim ke unit terkait. Ya, jangan disimpan-simpan sampai besok, takutnya penting. Nah, kalau kita sudah checklist semua, ini ternyata nilai standar 800, perolehan nilainya adalah 700. Oh, ini tadi nggak di checklist ya. Nah, nah, ini ya, untuk penciptaan nilainya sempurna 800. Ingat tadi ya, kalau misalnya ada poin yang tidak menjadi pembagi, ini angka 100-nya harus diubah jadi nol ya. Ini juga harus nol ya, seperti itu. Ya, supaya tidak merugikan. Karena kalau yang diubah cuman aspeknya aja, cuman apa namanya nilai standarnya aja, ini tetap 100, nanti apa namanya terhitung. Nah, ini selesai untuk tahapan penciptaan. Saya kira mudah dipahami ya. Kemudian berikutnya penggunaan. Sekali lagi ini form untuk sekretaris dinas ya Bapak Ibu ya. Jadi pengawasan ke TU Sekdis atau UK2-nya di OPD. Sekarang terkait dengan penggunaan. Penggunaan yang pertama kita lihat adalah ketersediaan arsip inaktif. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa arsip inaktif itu akan ada apabila bidang-bidang di masing-masing OPD menyerahkan arsip inaktifnya ke TU di Sekretaris Dinas sebagai UK2 ya. Setiap selesai kegiatan tentu berdasarkan JRA ya. Misalkan ini sih seringnya nggak ada ya, tapi kita anggap saja ada karena belum ada pemindahan ya bidang-bidang itu seringnya nyimpan arsip sendiri. Mulai sekarang kita punya kewajiban untuk meluruskan bahwa bidang-bidang itu harus menyerahkan arsip inaktifnya ke
UK2 atau ke sekretaris dinas sebagai unit kearsipan 2 di lingkungan provinsi ataupun kabupaten kota. Kemudian ketersediaan prosedur penggunaan arsip inaktif. Ya, jadi ada nggak SOP-nya ya? Kalau ada peminjaman gitu, harusnya bikin SOP peminjaman. Misalkan belum ada ya, kita checklist tidak, ini nilainya 0. Tapi kalau ada, ini nilainya 100 ya. Nah, ini kenapa dibiruin Bapak Ibu? Mungkin di sini nilainya tidak selalu 100. Mungkin hanya beberapa bidang yang menyerahkan arsip inaktifnya. Jadi tidak semua, jadi belum seluruh arsip inaktif itu dipindahkan ke unit kearsipan satu. Di sini bisa aja nilainya 50, 20, 70 ya, boleh ya. Misalkan ini kita ubah aja jadi 70 itu boleh. Ya, sesuai dengan kondisi di lapangannya. Kemudian sarana peminjaman. Ada out indikator, ada buku atau formulir peminjaman. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham out indikator itu seperti apa. Ya, ini biasanya tidak ada. Jadi ketika arsip itu keluar, Bapak Ibu, out indikator ini digunakan untuk menggantikan arsip yang dipinjam. Supaya kita paham bahwa arsip ini sedang keluar dan belum kembali. Ya, ini di checklist tidak, biasanya tidak ada. Kemudian buku peminjaman atau formulir peminjaman biasanya ada, ya. Kemudian penyajian arsip inaktif. Penyajian arsip inaktif bagi pengguna internal. Pengguna internal di sini ada penentu kebijakan, ada pelaksana kebijakan, juga pengawas internal. Ya, penentu kebijakan ya tentu misalnya kepala dinas, misalnya atau siapa ya pejabat-pejabat strukturalnya, kemudian para stafnya bisa jadi pelaksana kebijakan, pengawas internalnya mungkin dari inspektorat ataupun dari kepolisian dan sebagainya ya. Ini kita checklist aja. Kemudian ini arsip yang kita simpan itu misalnya ya semuanya boleh menggunakan. Ya. Nah, Nah, ini untuk peminjaman, kemudian penyajian arsip bagi kepentingan pengguna eksternal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pilihan kepada masyarakat harus hati-hati kita meminjamkan arsip itu harus berdasarkan SKKAD ini ya, tadi kelewat ya. Jadi unit kearsipan menyajikan arsip inaktif untuk kepentingan pengguna internal berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Mudah-mudahan sudah pada pernah melihat ini ya, apa sih isinya kebijakan ini ya. Ini isinya adalah kebijakannya tentang jenis arsip ya, jenis arsip yang kita punya, kemudian di situ ada hak aksesnya, siapa aja yang boleh pinjam arsip itu, apakah ini ya dari bertiga ini ya, atau semuanya. Kemudian jenis arsip mana saja yang boleh untuk misalnya pengawas yang atau untuk pelaksana tuh mungkin lebih terbatas ya hak aksesnya seperti itu. Itu isinya SKKAD ya. Jadi ini kalau belum ada SKKAD-nya maka ini di checklist ya, di checklist tidak. Jadi nilainya 0. Jadi walaupun mungkin kita sudah melayankan arsip inaktif kita kepada tiga pihak ini, tapi karena SKKAD belum ada, maka ini kita kasih 0. Ya, jadi tetap harus menyusun kebijakan terkait dengan klasifikasi keamanan dan akses. Nah, berikutnya adalah layanan kearsipan eksternal untuk kepentingan masyarakat, pengawas eksternal, dan hukum. Nah, ini masyarakat biasanya tidak ada ya. Kemudian pengawas eksternal yaitu tadi kejaksaan, kepolisian, ya, ya penegak hukum ya kejaksaan, kepolisian, pengawas eksternal, mungkin BPK ya, seperti itu. Nah, ini Nah, kalau masyarakat kita harus hati-hati ya. Misalnya ada LSM yang datang mau pinjam arsip, nah itu harus ekstra hati-hati karena arsip kita masih inaktif ya, belum tentu juga terbuka. Nah, unit kearsipan menyajikan arsip inaktif untuk kepentingan pengguna eksternal berdasarkan sistem klasifikasi keamanan. Nah, makanya perlunya SKKAD ini untuk menjaga arsip ini supaya kita punya aturan ya, kita punya batasan siapa-siapa yang boleh pinjam arsip ini ya. Nah, ini biasanya belum ada kebijakannya untuk.
belum banyak yang punya ya. Nah, ini selesai ya untuk form penggunaan pada unit kearsipan dari nilai standar 800 dapatnya 370 ya. Ini contoh aja, mudah-mudahan semuanya nanti nilainya lebih tinggi dari ini. Kita masuk ke form pemeliharaan unit kearsipan. Ya, ini biasa diisi ya. Nah, kemarin kita buat contohnya itu dinas sosial ya bidangnya itu ya alamatnya silakan aja di mana. Kemudian pertanyaan pertama terkait dengan azas penataan arsip inaktif ya. Bapak Ibu, untuk menata arsip inaktif itu harus sesuai dengan prinsip asal-usulnya ya. Jadi misalnya kalau arsipnya dari Dinas Kesehatan ya jangan nyampur gitu ya harusnya ya. Arsipnya dari bidang, maksudnya dari bidang A ya. Jangan nyampur sama arsip-arsip bidang B misalnya ya. Nah, ini harus sesuai. Jadi makanya itu penataan arsip, pemberkasan arsip harus dilakukan oleh bidang ya Bapak Ibu ya. Jangan TU-nya yang disuruh ngeberesin ya. Jadi dari bidangnya itu sudah rapi, sudah memberkas. Nanti TU-nya hanya tinggal bikin daftar arsip inaktifnya. Ya, jadi bidang-bidang itu harus memberkaskan arsipnya semenjak awal penciptaan. Jadi setiap kali kita ada program kegiatan, langsung aja siapkan rumahnya ya untuk sejumlah kegiatan itu. Misalnya bidang A kegiatannya tahun ini ada 5, ya udah berarti ada 5 berkas yang akan tercipta. Nah ini harus disiapkan dari awal. Masing-masing berkas kita siapkan satu folder atau satu map sendiri. Ya, misalnya ini sudah dilakukan, kita kasih nilai 100. Ya. Kemudian unit kearsipan melaksanakan penataan arsip inaktif berdasarkan aturan asli. Ya, aturan asli. Yang paling tahu aturan penataannya atau pemberkasannya itu seperti apa ya bidang-bidang itu tadi. Makanya pemberkasan itu harus dilakukan oleh masing-masing bidang. Jadi ketika pindah ke sekretaris dinas atau ke TU dinas itu dia tidak memberkaskan lagi. Jadi hanya tinggal menata berkasnya, bukan menata apa isi berkasnya untuk menjadi berkas ya. Jadi hanya tinggal menyimpan saja dan menyusun daftar arsip inaktif ya. Jadi ini pemberkasan dilakukan oleh masing-masing bidang. Ya. Kalau misalnya itu belum dilakukan, maka tugas kita untuk mengarahkan ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan penataan arsip inaktif. Unit kearsipan melakukan pengaturan fisik arsip inaktif dalam rangka kemudahan penemuan kembali. Nah, pengaturan fisik maksudnya pemberkasan tadi ya Bu ya. Kalau misalnya memang sudah memberkas ya, apa arsip-arsip yang ada di TU Sekdis atau di UK2-nya itu ya, maka ini bisa dikasih nilai 100. Kemudian, unit kearsipan melaksanakan pengolahan informasi arsip yang menghasilkan daftar informasi tematik paling sedikit memuat judul pencipta arsip dan seterusnya ini ya. Jadi ini terkait dengan penyusunan daftar arsipnya ya, yang komponennya di sini ada judulnya, ada pencipta arsipnya, ada uraian hasil pengolahan dan kurun waktu. Gitu ya. Jadi ini kalau dia sudah melakukan pengolahan arsip menjadi informasi, ini tematik yang misalnya ada kegiatan apa ya kalau di dinas sosial, oh misalnya pembagian apa ya dinas sosial oh penertiban lingkungan kumuh misalnya ya penertiban lingkungan kumuh di suatu kabupaten nah itu kan eh, temanya itu ya penertiban lingkungan kumuh jadi semua berkas tentang atau semua aktivitas tentang kegiatan ini ya dijadikan satu daftar arsip yang kita sebut daftar arsip tematik. Ya, kalau memang ini dilakukan, ini kita kasih 100, tapi kebanyakan belum. Jadi kita kasih 0 dulu ya. Nanti tugas kita untuk lebih memahami ini ya, Bapak Ibu kalau masih belum paham untuk poin ini, kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman di pembinaan yang ada di Andri. Kemudian unit kearsipan melaksanakan penyusunan daftar arsip inaktif berdasarkan daftar arsip yang dipindahkan dari unit pengolah. Jadi TU Sekdis ini sebagai UK2 dia menyusun daftar arsip inaktif yang dipindahkan dari bidang-bidang tadinya.
Dia tidak melakukan pemberkasan ya catatannya ya, pemberkasan itu tetap dari bidang. Kemudian daftar arsip inaktifnya ini ada ketentuannya. Ya, berikan checklist pada kolom di bawah ini sesuai kondisi faktual pada daftar arsip inaktif yang telah disusun. Jika seluruh kolom di bawah ini dinyatakan ada, maka pernyataan 2.4 di atas, yang maksudnya ini, dinyatakan ya. Namun jika terdapat kolom di bawah ini yang dinyatakan tidak atau kosong, maka pertanyaan poin 2.4 harus dinyatakan tidak. Jadi salah satu aja yang tidak terjawab, ini nilainya 0 ya. Biasanya yang tidak ada adalah kode klasifikasi. Yang lainnya ini ada. Nah, walaupun kerjanya sudah segininya ya, tapi salah satu aja nggak ada, ini nggak bisa dapat nilai ya, karena kita menuntut kalau untuk daftar itu harus sempurna. Kemudian, penyimpanan arsip inaktif. Unit kearsipan melaksanakan penyimpanan arsip inaktif. Ya, dia punya ruang simpan arsip inaktif. Misalnya TU Sekdis ini mestinya sih dikasih ruang khusus untuk menyimpan arsip ya. Misalnya adalah mungkin bentuknya bukan ruangan atau hanya filing kabinet aja boleh ya. Kemudian unit kearsipan telah menyimpan arsip dari seluruh unit pengolah di lingkungannya. Jadi kalau di atas tadi kan ini terkait dengan atas tadi kalau nggak salah kita kasih yang tadi di penciptaan ya. Jadi waktu itu pemindahannya tadi di penggunaan kalau nggak salah tadi belum memindahkan 100% ya. Berarti di sini kan unit kearsipan telah menyimpan arsip dari seluruh unit pengolah. Berarti kalau nggak salah tadi 70 ya. Nah, ini kita checklist iya. Berarti ini apa nggak bisa 100 karena belum semua arsip dari bidang itu tadi masuk. Nah, kemudian isikan jumlah unit pengolah. Oh iya, ini. Coba ini kita hapus dulu. Unit pengolah yang memindahkan misalnya jumlah unit pengolahnya 3, jumlah unit pengolah yang arsipnya telah disimpan di unit kearsipan misalnya 2. Oh, depannya gitu. Udah kita tulis aja. Nah, ini yang biru ya. Kalau dia menggunakan arsip elektronik, maka poin ini tidak jadi pembagi. Ya, tapi kalau masih manual, maka semua pertanyaan harus dijawab. Ya, ini arsip media kertas atau konvensional disimpan di dalam folder atau sampul. Ya, kita anggap saja iya sudah menyimpan di folder. Kemudian arsip media kertas atau konvensional disimpan di folder atau sampul dan dimasukkan ke dalam box. Oke, ini mengenai penyimpanan di unit kearsipan duanya ya. Folder atau sampul yang disimpan di dalam box arsip diletakkan di rak arsip. Punya rak arsip misalnya ya. Kemudian arsip inaktif disimpan oleh unit kearsipan di ruang khusus penyimpanan ya. Biasanya nih ruangnya suka gabung-gabung sama ruang kerja. Ya udah nggak apa-apa ya. Mungkin nilainya tidak 100 kita bisa kasih mungkin 70 karena ruangnya gabung ya. Misalnya misalnya kita kasih 70. Nah, ini di sini kita kasih catatan ya. Ruang simpan arsip inaktif masih bergabung dengan ruang kerja TU misalnya. Nah, ya. Ini jadi kalau ada catatan-catatan yang mau kita catat, kita bisa tuangkan di sampingnya ya. Nanti untuk modal kita bikin risalah. Kemudian, seluruh arsip yang disimpan oleh unit kearsipan telah terdaftar ke dalam daftar arsip inaktif ya. Seluruh arsip yang disimpan ya, berarti kalaupun belum semuanya memindahkan nggak apa-apa, tapi arsip yang ada itu sudah tertuang dalam daftar, berarti ini tidak menghiraukan arsip apakah semua bidang sudah memindahkan atau belum, pokoknya arsip yang ada di TU aja ya, itu nilainya sudah 100 ya. Arsip yang disimpan oleh unit kearsipan tidak melewati retensi arsip inaktif sesuai JRA ya. Nah, ini kita anggap saja memang sudah sesuai.
ya. Walaupun saya apa namanya yakin untuk melihat JRA ketika mau memindahkan arsip itu belum semuanya melakukan itu ya. Tapi mudah-mudahan pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu GOPD itu sudah apa ya membuat OPD paham bahwa pemindahan itu harus berdasarkan JRA. Kemudian penyimpanan arsip inaktif dilaksanakan dengan melakukan penataan box arsip pada rak secara berturut-turut. Oke lah, ini kita anggap saja iya. Ya, ini mengenai teknis penataan box arsip di rak ya. Kemudian alih media. Ya, jika unit kearsipan melaksanakan alih media arsip inaktif, ya catatannya, jika unit kearsipan melaksanakan alih media arsip inaktif, berikan checklist pada poin informasi di bawah ini sesuai kondisi faktual. Namun, jika unit kearsipan tidak melaksanakan alih media, maka berikan tanda centang pada kotak di atas dan jangan memberikan tanda apapun pada seluruh kolom informasi terkait subaspek alih media. Jadi kalau memang tidak ada alih media yang dilakukan, ini kita checklist saja ya, maka tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab terkait alih media ya. Ini gimana? Ya kita ambil contoh ini aja ya. Berarti ini nggak jadi pembagi, berarti ini kita nolkan saja. Nggak ada nilai untuk alih media. Selesai untuk pemeliharaan. Nilai standarnya 1.700, nilai perolehan 1.240. Ya, nanti ini diisi ya Bapak Ibu ya, ada tanggal audit, ada tim pengawasnya, pertama, dua, tiga ya. Kemudian ini penanggung jawab unit ya di sekdis ya, nama sekdisnya, ya jabatannya sekretaris dinas. Kemudian penyusutan, pemusnahan Bapak Ibu. Ya. Catatannya, unit kearsipan pada organisasi perangkat daerah atau sebutan lain pernah melaksanakan pemusnahan arsip sebelum tanggal 27 Februari 2012. Apa maksudnya? Ini adalah tanggal dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 ya tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan ya. Jadi kalau setelah peraturan itu keluar, maka pemusnahan harus berdasarkan PP itu. Nah, pertanyaannya adalah pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai prosedur sebagai berikut. Terdapat pembentukan panitia penilai arsip yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan pimpinan pencipta arsip tentang pembentukan panitia penilai arsip. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan pemusnahan. Mengingat arsip yang kita musnahkan itu adalah arsipnya OPD, bahkan bisa beberapa OPD, maka panitia ini harus pembentukan panitia ini harus merupakan keputusan dari sekretaris daerah ya, pimpinan sekda, bukan kepala dinas. Ya, karena saya masih menemukan ya SK tim penilai itu kepala dinas. Jadi bukan kepala dinas tapi kepala pemerintah daerah ya dalam hal ini untuk kegiatan administrasi kearsipan itu dilakukan oleh sekretaris dinas boleh. Syukur-syukur kalau bupati atau gubernurnya. Ya, tapi kalau tidak tuh minimal sekdanya yang mewakili kepala daerahnya ya. Kemudian, jadi SK timnya itu pimpinan kepala daerah ya Bapak Ibu, bukan kepala dinas. Kemudian, oh ya ini di checklist dulu, misalnya memang sudah sesuai. Kemudian terdapat pimpinan unit kearsipan pada organisasi perangkat daerah atau sebutan lain sebagai ketua merangkap anggota dalam unsur panitia penilai. Jadi unsur panitia penilai itu salah satunya adalah kepala dinas eh, perpustakaan dan arsip atau kearsipan dan perpustakaan. Ya, dia menjadi ketua merangkap anggota. Ya. Kemudian terdapat pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota dalam unsur panitia penilai. Jadi yang mau kita musnahkan misalnya arsipnya dinas sosial ya, maka
unsur-unsur dari dinas sosial itu harus menjadi anggota, ya. Eh, Boleh arsiparisnya, boleh kepala dinasnya, boleh kepala bidangnya. Intinya mereka yang bisa memahami, ya, nilai dari arsip yang akan dimusnahkan, karena mereka harus memberikan masukan atau kesimpulan, ya, arsip ini boleh musnah atau tidak ketika rapat tim penilai. Ya. Kemudian terdapat arsiparis atau pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip. Ya, jadi ada arsiparis juga sebagai anggota, ya. Ini arsiparis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kemudian dari dinas yang arsipnya akan dimusnahkan, ya. Bisa di sini bisa disertakan menjadi anggota. Kemudian dilakukan penyeleksian arsip yang akan dimusnahkan. Pastinya ini tadi timnya sudah terbentuk, mereka tugasnya adalah melakukan seleksi arsip yang akan dimusnahkan dan melakukan penilaian tentunya berdasarkan JRA, atau kalau belum tertuang di JRA berarti dia harus mempertimbangkan nilai guna arsipnya. Kemudian penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia arsip melalui JRA dengan melihat kolom retensi arsip inaktif, ya. Melihat kolom retensi inaktif pada kolom keterangan dinyatakan musnah, ya, di JRA itu ditulisnya musnah. Kemudian apabila pencipta arsip belum memiliki JRA, maka mengikuti tahapan prosedur pemusnahan arsip dengan persetujuan Kepala ANRI, ya. Nanti, ya, kalau belum ada JRA-nya, berarti ada proses yang harus dilakukan di Arsip Nasional untuk penilaiannya. Ya, misalnya ini juga dilakukan. Kemudian dilakukan pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan atau pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip di unit kearsipan. Ya, kita menyusun daftar arsip usul musnah dulu, ya, jangan langsung daftar arsip musnah. Walaupun di JRA ditulisnya musnah, tapi kita tuangkan dulu di dalam daftar arsip usul musnah, ya. Karena nanti kita perlu persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, ya. Kemudian dilakukan penilaian oleh panitia penilai arsip dengan melakukan verifikasi secara langsung, ya, terhadap fisik yang dibuktikan dengan adanya notulen. Nah, Bapak Ibu, kalau rapat-rapat penilaian itu harus bikin notulennya. Ini bagian dari penilaian ketika pengawasan, ya. Misalnya isinya dari notulen itu arsip apa dimusnahkan itu alasannya apa, misalnya memang sudah tidak bernilai guna, misalnya dalam waktu 10 tahun disimpan tapi tidak pernah ada yang pinjam misalnya, ya. Kemudian panitia penilai arsip menyampaikan surat pertimbangan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD atau sebutan lain yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Jadi panitia penilai tadi, ya, dari hasil analisanya, dari hasil uh, pertimbangan yang berdasarkan JRA dan berdasarkan fungsi-fungsi lain, ya, karena pertimbangan itu bukan hanya JRA, jadi juga kalau misalnya ada kasus-kasus yang berkembang, apakah arsip itu terkait atau tidak, itu merupakan bagian dari pertimbangan ketika melakukan pemusnahan. Misalnya itu semuanya sudah clear dan tidak ada masalah, ya, maka apa namanya, dia membuat surat pertimbangan kepada pimpinan organisasi, ya, kepada kepala dinasnya bahwa arsip ini boleh dimusnahkan. Nanti kepala dinasnya kan percaya aja sama timnya karena mungkin dia tidak bisa fokus ikut dari awal sampai akhir seperti itu, ya. Makanya tim untuk pemusnahan itu bukan asal orang, ya, bukan asal gitu, tapi orang-orang yang harus mengerti bahwa arsip itu memang layak untuk dimusnahkan. Ya, jadi orang-orang yang ngerti fungsinya arsip. Kemudian permintaan persetujuan pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada di PP 28 2012, ya. Pasal 66 bisa dicek di situ. Kemudian ini berikan tanda checklist pada kolom informasi di bawah ini sesuai bukti yang tersedia. Terdapat surat persetujuan dari gubernur, wali kota, bupati jika arsip yang dimusnahkan itu memiliki retensi di bawah 10 tahun sesuai JRA, ya, yang telah ditetapkan. Jadi JRA itu harus ditetapkan oleh Pemda. Walaupun sudah mendapat persetujuan Kepala ANRI, itu belum selesai kalau belum ditetapkan. Jadi setelah mendapat persetujuan nanti ada penetapan dari kepala daerahnya, ya.
Kemudian terdapat surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional, ya, jika arsip yang dimusnahkan belum tercantum di dalam JRA, ya. Jadi kalau Oh iya, jadi kalau arsip itu belum tercantum di JRA, misalnya kita udah punya JRA nih, tapi arsip jenis ini kok belum ada ya di situ ya. Nah, nanti kita bisa minta pertimbangan dari Arsip Nasional untuk membantu melakukan penilaian. Kemudian terdapat penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan organisasi atau sebutan lain di lingkungan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan adanya keputusan pimpinan organisasi perangkat daerah atau sebutan lain di lingkungan pemerintah daerah tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan. Bapak Ibu, walaupun sudah ada berita acara, sudah ada SK tim ya, ketika pemusnahan itu dilakukan, maka keputusan dari eh, pimpinan pencipta arsip itu harus ada untuk eh, apa yang memperkuat bahwa arsip ini memang telah dilakukan pemusnahan sesuai prosedur gitu ya. Jadi kita tidak menyalahi aturan yang ada di undang-undang atau di peraturan di bidang kearsipan ya. Ini seringkali nggak ada ya di dalam berkas pemusnahan. Kemudian penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah atau sebutan lain di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ada penetapan bahwa arsip ini telah dimusnahkan ya. Ini dilakukan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah ya. Jadi dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip ya, setelah arsip itu dimusnahkan ya. Ini juga seringnya nggak ketemu sih dalam berkas pemusnahan itu seringnya nggak ada. Ya, kemudian di sini berikan tanda checklist pada kolom informasi bahwa ini sesuai dengan bukti yang tersedia. Ada surat pertimbangan dari panitia penilai arsip, surat persetujuan dari gubernur atau wali kota untuk arsip yang dimusnahkan dengan retensi di bawah 10 tahun. Kemudian ya ada penetapan penetapannya. Kemudian ini ya. Jadi apa namanya pemusnahan ini untuk retensi yang di bawah 10 tahun itu harus ada persetujuan dari gubernur atau wali kota ya. Ini tentu penilaiannya berdasarkan JRA ya. Jadi kalau ada di JRA itu tadi ya. Kalau yang nggak ada di JRA tadi kan lewat Andri ya. Nah, kemudian atau surat pertimbangan dari panitia penilai arsip dan surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional jika arsip yang dimusnahkan belum tercantum dalam JRA. Misalnya ini dilakukan juga. Kemudian pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip yang dimusnahkan itu tidak lagi dapat dikenali. Ya, biasanya dicacah atau dibubur ya. Kemudian pelaksanaan pemusnahan arsip disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua pejabat dari unit hukum dan atau unit pengawasan. Jadi boleh dua-duanya dari unit hukum, misalnya bagian hukum, atau boleh dua-duanya dari unit pengawasan, misalnya dari inspektorat, atau boleh satu dari hukum, satu dari inspektorat, ya, seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaan pemusnahan disertai dengan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip yang dibuktikan dengan adanya berita acara pemusnahan. Jadi ada berita acara pemusnahan arsip. Nah, ini biasanya ada. Kemudian pelaksanaan pemusnahan arsip disertai daftar arsip yang dimusnahkan sebagai bagian dari berita acara pemusnahan yang dibuktikan dengan adanya daftar arsip yang dimusnahkan. Iya. Nah, ini biasanya juga ada. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan beserta daftar arsip usul musnah yang dibuat rangkap dua. Ya, ada berita acaranya, ya, ada daftar arsip yang dimusnahkan, daftar arsip usul musnahnya juga harus ada ya. Walaupun dalam daftar arsip yang diusul musnah itu nanti akan musnah semuanya, tetap kita bikin dua ya. Jadi ada daftar arsip yang dimusnahkan, ada daftar arsip usul musnah. Walaupun cuma ganti judul, tapi dua-duanya harus ada karena PP-nya masih begitu ya Bapak Ibu. Berita acara pemusnahan arsip dan daftar arsip yang dimusnahkan ditembuskan kepada Kepala Andri. Jadi setelah melakukan pemusnahan, berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan itu nanti dikirim ke Andri ya.
Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan disimpan oleh unit kearsipan pada organisasi perangkat daerah atau sebutan lain yang melaksanakan pemusnahan. Jadi arsipnya disimpan oleh LKD provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan diperlakukan sebagai arsip vital. Ya, jadi berkas pemusnahan tadi harus tertuang di dalam daftar arsip vital. Jadi kita bikin daftar arsip vital, di dalamnya ada berkas pemusnahan. Nah, sekarang penyerahan. Arsip statis yang diserahkan oleh unit kearsipan pada organisasi perangkat daerah atau sebutan lain kepada lembaga kearsipan daerah merupakan arsip yang otentik, terpercaya utuh dan dapat digunakan, atau dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak otentik, maka organisasi perangkat daerah atau sebutan lain yang menyerahkan arsip statis telah melakukan autentikasi terhadap arsip yang diserahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, arsip yang diserahkan ke LKD itu harus yang otentik ya, harus arsip asli bukan kopi. Seandainya itu kopi, maka harus diautentikasi oleh pihak yang menyerahkan itu bahwa arsip ini memang sesuai dengan aslinya. Nah, model autentikasinya nanti ada pembahasan tersendiri, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah mendapat pencerahan dari teman-teman di pembinaan bagaimana autentikasi arsip. Ya, misalkan ini sudah dilakukan. Isikan presentasi jumlah arsip statis yang telah diserahkan dan merupakan arsip yang otentik atau telah diautentikasi. Nah, maksudnya di sini OPD-nya ada berapa ya? Misalnya OPD di provinsi atau kabupaten itu ada 39. Dari 39 itu yang baru menyerahkan misalnya 10 ya. Nah, ini berapa persen dari 39 itu ya? Misalnya ya, berapa persen ya? Kecil ya. Sebenarnya dong. Halo? Iya, cukup terdengar ya Bapak Ibu ya. Misalnya baru 10% yang menyerahkan arsip yang yang berkategori statis ke lembaga kearsipan ya dari semua OPD yang ada ya. Ini kita tulis 10% ya. Nilainya juga jadi 10 ya. Kalau kita ganti ini misalnya ada berapa persen misalnya 20%. Ya, nilainya jadi 20 seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus mampu mencermati mana arsip statis, mana inaktif ya. Jadi ketika penyerahan mungkin OPD-nya bingung, nggak ngerti ini statis apa inaktif, biar LKD aja yang menilai ya. Jadi kita harus mampu memisahkan atau memahami mana arsip yang berkategori inaktif, mana yang berkategori statis. Kemudian penyerahan arsip statis dilaksanakan sesuai prosedur di bawah ini ya. Bapak Ibu, ada penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah di unit kearsipan dengan melihat JRA pada kolom retensi inaktif ya dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen. Jadi ketika kita mau menyerahkan arsip ke LKD ya, kita lihat JRA-nya apakah ini memang sudah waktunya untuk diserahkan ya, lihat di kolom-kolom di JRA ya, misalnya ini sudah dilakukan, kita checklist ya. Kemudian terdapat pembentukan panitia penilai arsip yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan tentang pembentukan panitia penilai arsip. Jadi SK ada SK ya tentang penyerahan arsip ke LKD seperti itu. Ya. Ini bisa SK kepala dinas saja ya karena arsipnya kan arsip dia yang mau diserahkan ya. Misalnya arsip dari dinas sosial mau diserahkan ke lembaga kearsipan, berarti SK timnya itu nanti SK dari kepala dinas saja. Ya beda dengan pemusnahan tadi karena yang kita musnahkan itu arsip dari OPD lain, maka itu harus tim penilainya adalah dari kepala daerah ya atau yang mewakili kepala daerah. Dilakukan penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah dengan melakukan verifikasi cara langsung terhadap fisik arsip yang dibuktikan dengan adanya notulen rapat panitia penilai. Jadi Bapak Ibu jangan lupa bikin notulen rapat kalau rapat-rapat penilaian karena ini masuk poin penilaian untuk pengawasan kearsipan. Ya. Kemudian panitia penilai arsip menyampaikan surat pertimbangan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau sebutan lain yang menyatakan bahwa arsip itu ya telah memenuhi syarat untuk diserahkan ya. Jadi panitia penilainya ini membuat surat pertimbangan kepada kepala dinasnya ya bahwa arsip ini bisa diserahkan ke lembaga kearsipan karena sudah masuk nilai statis seperti itu ya.
Nah, kemudian pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan organisasi perangkat daerah atau sebutan lain kepada lembaga kearsipan daerah disertai pernyataan dari pimpinan organisasi perangkat daerah atau sebutan lain bahwa arsip yang diserahkan itu otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Kalimat ini Bapak Ibu seringkali tidak masuk dalam surat ketika kita melakukan penyerahan arsip itu ya. Jadi ketika melakukan penyerahan arsip ke LKD kan kita biasanya bersurat dulu. Nah, dalam surat itu tuangkan juga ya statement ini bahwa arsip itu ya apa otentik ya, dapat digunakan ya. Jadi apa untuk meyakinkan bahwa memang arsip ini nilainya sama dengan nilai arsip aslinya kalau dia kopian ya, atau memang arsip ini memang arsip asli gitu ya yang diciptakan oleh dinas tersebut. Kemudian surat pemberitahuan akan menyerahkan arsip ya. Jadi kan ada korespondensi kalau kita mau menyerahkan arsip ya. Jadi dinas sosial tadi bersurat ke lembaga kearsipan bahwa akan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan. Jangan lupa tadi pernyataan di atas dimasukkan. Kemudian surat pernyataan dari pimpinan organisasi perangkat daerah atau sebutan lain menyatakan bahwa arsip yang diserahkan otentik ya. Dalam surat pemberitahuan itu, ini kalimat ini dimasukkan ya. Seringkali ini tidak ada. Jadi suratnya ada, tapi kalimat ini nggak masuk. Padahal ini aturan ya. Nah, ini kalau kita nggak pede, kita bisa silang aja. Tapi di samping menunjukkan bahwa ini bukan kelewat ya, tapi memang ini nggak ada gitu kalimat ini. Oke, verifikasi dan persetujuan dari Kepala Kearsipan Daerah yang dibuktikan dengan adanya surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan. Ya, bahwa ini apa namanya verifikasinya sudah dilakukan ya. Ini kita checklist ya. Kemudian penetapan yang akan diserahkan yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan gubernur tentang penetapan penyerahan. Ya, ini juga jarang ada ya. Ini jadi penyerahan-penyerahan aja cukup antara dinas ya, padahal harus ada penetapan dari bupati atau gubernurnya. Kemudian Kepala Lembaga Kearsipan Daerah melakukan verifikasi daftar arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan arsip statis dari pimpinan organisasi perangkat daerah ya. Tadi ya ada apa ada daftar arsip yang diusulkan untuk diserahkan ini diverifikasi lagi oleh LKD-nya. Ya. Kemudian pelaksanaan serah terima arsip oleh pimpinan organisasi perangkat daerah atau sebutan lain. Ini ada serah terima ya. Nanti buktinya adalah berita acara serah terima arsip. Kemudian pelaksanaan serah terima oleh pimpinan organisasi disertai dengan daftar arsip yang diserahkan. Jadi ada berita acara dan ada daftar arsip yang diserahkan. Kemudian daftar arsip yang tercipta dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis disimpan oleh unit kearsipan pada organisasi perangkat daerah atau sebutan lain yang melaksanakan penyerahan. Nah, berkas penyerahan ini ya disimpan oleh OPD yang menyerahkan arsip. Nah, kalau LKD-nya tadi kan dia menyimpan arsip yang diserahkan ya. Paling dia nyimpan berita acara dan daftar arsip yang diserahkan ya. Jadi tadi ada penandatanganan mungkin bisa bikin dua rangkap ya. Satunya untuk LKD-nya, satunya untuk dinas yang menyerahkan. Nah, ini untuk penyusutan ya. Nilai standar 3.300, nilai perolehan 2.720. Ini contoh aja. Berikutnya terkait dengan SDM. Pejabat struktural. Unit kearsipan dipimpin oleh pejabat struktural, pastinya iya. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap, iya, ini sudahlah ini ya, biasanya nih iya semuanya. Nah, kemudian pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan dilakukan, pengelolaan sumber daya kearsipan dilakukan, kemudian ya, mungkin yang tidak adalah di sini. Ya, kompetensi dari pejabat struktural di bidang kearsipan. Ini biasanya kan sarjananya bukan bidang kearsipan ya, tapi mereka juga belum diklat juga gitu. Jadi biasanya ini tidak terpenuhi. Ya, ini sarjana bidang kearsipan, yang ini sarjana selain bidang kearsipan. Kita bisa checklist ini. Ya, berarti ini ya.
selain bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan ya. Ini sarjana yang bukan sarjana kearsipan dan dia udah diklat ya dan lulus ya. Ini kita bisa kasih nilai 100, poinnya sama-sama ini ya. Tapi kalau dia sarjana bukan bidang kearsipan tapi belum pernah ikut diklat, maka nilainya 0. Sekarang arsiparis. Nah, ketersediaan. Unit kearsipan telah terdapat arsiparis ya. Kalau kemarin, kalau di internal kan kemarin dibilang bahwa di unit pengolah itu nggak ada arsiparis nggak apa-apa ya. Yang penting ada pengelola arsip. Kalau di unit kearsipan wajib ada arsiparis ya. Kalau ada kita kasih nilai 100, kalau tidak ada berarti 0. Untuk OPD biasanya misalkan belum ada ya. Hilang semua ya. Oh, tentang arsiparis ya. Tentang arsip pertanyaan tentang arsiparis akan hilang kalau arsiparisnya tidak ada ya. Jadi kalau ini kita checklist ya, maka pertanyaan tentang arsiparis semuanya tidak kejawab, tapi ini jadi pembagi Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak boleh diubah jadi nol ya, karena ini tetap jadi pembagi ya. Rugi banget kalau nggak ada arsiparisnya. Nah, kita anggap saja misalnya ada biar nggak nyesek. Bohong-bohongan nih ada. Semoga sih beneran ada ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian jumlah arsiparis pada unit kearsipan telah sesuai dengan analisis beban kerja. Nah, kalau bicara analisis beban kerja ya kebanyakan belum sesuai ya. Walaupun ada arsiparisnya belum sesuai analisis misalnya. Itu pun kalau sudah dilakukan analisis beban kerjanya ya. Nanti untuk analisis nanti ini berkoordinasi dengan Andri ya Bapak Ibu ya, jangan mikir sendiri. Di sini ada teman-teman pembinaan yang bisa apa didesak untuk menjawab. Ya, kemudian kedudukan hukum ini pastinya arsiparis itu mandiri ya. Ini eh, tidak ada yang boleh ganggu ya. Kalau untuk kegiatan kearsipan ya memang tugas dan fungsinya bagaimana pemberkasan, bagaimana penyusunan daftar itu kewenangan dia ya. Kemudian melaksanakan tugas pokok ya, memiliki kewenangan ya inilah biasanya 100 semuanya. Kemudian kegiatan arsiparis di unit kearsipan, ini dia melakukan pengolahan arsip inaktif ya. Jadi arsiparis harus melakukan pengolahan arsip ya, melakukan pembinaan juga ya, melakukan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi ya. Jadi Bapak Ibu kalau seringkali kita tuh kekurangan ya kalau arsiparis ya. Jadi kan jarang orang yang mau kerja arsip itu secara sukarela. Tapi kalau mau jadi arsiparis ya harus mau kerja arsip ya apapun jabatannya ya. Misalnya dia sudah madya, oh itu bukan tupoksi saya apa namanya penataan, tetap harus dikerjain ya. Mau madya mau utama kalau memang nggak ada lagi arsiparis di situ ya turun harus mau ya. Kalau enggak nanti nggak ada yang ngolah arsipnya. Ya, tinggi jabatannya aja pada tinggi nanti arsipnya nggak kepegang kan malah salah. Kemudian jumlah arsiparis yang terdapat di unit kearsipan ini tadi kita tulis berapa ya? Satu ya. Ya misalnya satu orang ya. Kemudian jumlah arsiparis dengan kriteria persyaratan kompetensi pendidikan formal selain bidang kearsipan dan telah mengikuti diklat. Ya lah biasanya di sini ya. Kemudian pendidikan formal bidang kearsipan yang sesuai ya. Jadi dia sarjana kearsipan. Nggak ada ya, kita tulis aja nol ya. Kemudian lulus uji kompetensi atau sertifikasi bagi arsiparis yang diangkat melalui inpasing misalnya tidak ada. Apa ini? Kemudian sertifikasi kearsipan. Arsiparis telah mengikuti sertifikasi ya. Ini apa nih, Bi? Kok muncul ini? Seorang pengguna telah membatasi nilai yang dapat dimasukkan ke dalam sel ini. Oh ini, oh, nggak boleh nol ya. Ya udah berarti nggak diisi. Mm-mm. Sertifikasi kearsipan. Arsiparis telah mengikuti sertifikasi. Nah, ini biasanya sih belum sampai sini ya. Jumlah arsiparis tadi satu.
Kemudian yang sertifikasi belum ada, ya. Berarti ini telah mengikuti sertifikasi, berarti jawabannya tidak. Ya, arsiparis telah mengikuti pengembangan SDM ya. Nah, ini biasanya udah ya, jumlah arsiparisnya satu, ini satu, berarti pengembangan ini ikut-ikut workshop kayak kali ini ya, dimasuk penilaian, ikut-ikut seminar kearsipan seperti itu. Nah, ini poin pengelola arsip ya di unit kearsipan ya. Jadi penilaian juga aja kalau dia punya arsiparis dan punya pengelola arsip dua-duanya dinilai ya. Tapi kalau dia hanya punya arsiparis saja ya ya udah nggak apa-apa pengelola arsipnya nggak usah dinilai ya. Karena memang nggak ada ya, jadi nggak harus masuk penilaian ini bisa diubah jadi nol. Tapi kalau dua-duanya ada, dua-duanya harus dinilai. Ya, unit kearsipan memiliki pengelola arsip, misalkan adalah ya. Kemudian persyaratan kompetensi ya, dia jumlah pengelola arsipnya tadi dua. Kemudian jumlah pengelola arsip yang mengikuti dan lulus diklat teknis ini belum ada. Berarti di sini belum memenuhi kompetensi, tapi dia udah ngerti caranya ngerjain arsip. Cuman secara legal aja belum ada buktinya, belum ada sertifikatnya. Ya. Pengembangan SDM kearsipan non teknis ya. Pengelola arsip telah mengikuti pengembangan SDM kearsipan. Nah, ini misalnya kayak seminar-seminar, ini biasanya sudah ya. Seperti itu. Nah, pengelola arsip telah melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang dibuktikan dengan indikator arsip inaktif yang telah disimpan dengan menggunakan media simpan sesuai. Oke. Kemudian arsip inaktif tertata dan terpelihara dengan baik. Oke. Nah, nilainya dari nilai standar 2.600, perolehannya lumayan bagus 1.972 untuk SDM. Nah, terakhir Bapak Ibu sarana sebentar SDM ini ada ya ini ada catatan yang perlu diisi Bapak Ibu. Arsiparisnya ya. Arsiparisnya tadi ada satu, kemudian itu apa levelnya? Apakah pelaksana, mahir, penyelia misalnya ya. Ya, ini kita isi ya, ini contoh aja ya. Arsip ahlinya nggak ada. Pendidikan dari yang arsiparis di atas itu misalnya S1 selain kearsipan. Ya. Kemudian rekrutmennya lewat misalnya diklat penciptaan. Kemudian pengelola arsip ya. Pengelola arsipnya tadi ada dua ya. Dua. Ada dua, dia golongan berapa? Misalnya tiga ya, dua-duanya. Kemudian ini selain bidang kearsipan, pendidikannya, ada jumlah pengelola arsip kontrak gak ada misalnya. Ya, jadi ini diisi juga. Untuk informasi aja, nggak masuk penilaian. Nah, terakhir adalah mengenai sarana Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pasti udah tahu kalau arsip itu butuh ruang simpan ya. Ini pertanyaannya tentang record center. Ya, ada nggak record center di OPD itu ya? Em, apa ya? Mungkin satu ruangan khusus yang memang disiapkan untuk arsip seperti itu. Ya, semoga aja ada. Nah, itu lokasinya tidak berada di daerah rawan gempa misalkan ada ya. Misalnya record centernya ada. Ini catatannya coba kita lihat dulu. Jika pemerintah daerah telah mengelola arsip elektronik atau digital, maka berikan tanda checklist pada kolom checklist di samping ini ya. Nah, pernyataan 3.2, 3.3, dan 4 itu tidak menjadi pembagi. Ya, 3.2 ini biasanya diwarnain biru. Nah, ini nggak jadi pembagi kalau sudah menggunakan arsip elektronik ya. Tapi kalau masih menggunakan arsip biasa, ini semuanya harus dinilai ya. Anggap saja belum elektronik ya. Dia punya record center atau ruang simpan arsip ya. Nah, ini lokasinya tidak berada di daerah rawan gempa. Oke lah, kita anggap saja iya, karena Indonesia juga sering gempa ya. Ya, tidak berada di daerah rawan banjir, oke, aman lah ya, arsipnya nggak kebanjiran. Tidak berdekatan dengan penyimpanan bahan yang mudah meledak ya. Jadi jangan dekat BBM misalnya ya, jangan dekat dapur barangkali ya. Tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan pabrik. Oke, ya.
Kemudian mudah dijangkau untuk pengiriman penggunaan, jadi ada aksesnya ya, jalannya nggak sulit kalau mau ke repair center. Kemudian tidak berdekatan dengan lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara tinggi, ya. Ini misalnya iya. Kemudian ruang kerja, ya, ada ruang transitnya, misalnya ya. Ini misalnya nggak punya ruang transit. Kemudian ruang layanan ada. Mungkin ya kalau saya apa selama ini melakukan penilaian untuk internal, kadang-kadang dia ruang layanan itu nggak ada ruang layanan khusus, tapi punya satu meja lah untuk layanan. Mungkin gabung dengan ruang apa gitu, tapi ada meja layanannya. Nah itu saya anggap iya saja. Ya, itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat situasi aja selama fungsinya masih bisa sesuai dengan apa tuntutan dari pernyataan atau pertanyaan ini, kita bisa kasih nilai ya. Kemudian ruang pengolahan arsip inaktif ya. Ruang pengolahannya mungkin juga dia nggak punya ya. Mungkin juga gabung. Oh iya ini tersedia sistem oh ya drainase ini. Ya, ruang pengolahan khusus mungkin dia nggak punya, mungkin gabung dengan ruang layanan, nggak apa-apa juga kita kasih mungkin ya. Kalau mau dikasih 100 nggak apa-apa, tergantung kesepakatan tim aja. Tapi kalaupun misalnya tidak, misalnya, oh ini untuk mendorong itu sebetulnya dia mampu loh bikin ruang layanan itu sebetulnya dia bisa, cuman komitmennya aja yang belum ada. Boleh kita kasih ini misalnya 70 aja ya. Misalnya, nah nanti di risalahnya kita kasih catatan, kasih rekomendasi ya di apa di laporan akhirnya kita kasih rekomendasi untuk membuat ruang layanan dan ruang pengolahan secara terpisah ya. Di sini kita bisa kasih catatan kenapa nilainya 70 karena ruang layanan masih bergabung dengan ruang pengolahan misalnya. Jadi banyak amat. Ya ampun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ruang penyimpanan arsip inaktif memiliki beberapa pintu keluar darurat. Nah, ini juga sulit untuk dipenuhi ya. Jadi Bapak Ibu, yang penting ruangan itu ada beberapa, ada mungkin paling nggak dua pintu lah gitu ya. Ini sudah kita anggap ada ya. Itu jadi nggak harus bentuknya pintu darurat yang bagaimana ya. Dia punya record center juga udah bagus ya kalau untuk teman-teman di daerah ini. Ya, yang penting ada pintu depan, ada pintu belakang atau jendela-jendela yang memudahkan arsip itu untuk dievakuasi ketika terjadi sesuatu. Ya, ini sudah bisa kita kasih 100. Kemudian tidak dibangun di bawah tanah, oke, tidak di basement. Tidak boleh ada area kerja ya kalau di ruang simpan ya takutnya ada semut takutnya ada apa ya nanti ada yang bawa makanan dan seterusnya dan orang keluar masuk ya pembatasan akses ya ini harus ada kewenangan yang pegang kunci ruang simpan ya ini ada surat perintahnya baiknya ya yang pegang kunci record center siapa nah itu bagusnya ada surat perintahnya jadi jelas tanggung jawabnya. Kemudian mempertahankan suhu dan kelembapan pada tingkat yang konstan sesuai dengan jenis arsip yang disimpan ya. Nah ini ya nggak usah di daerah, kadang-kadang di pusat juga untuk suhu ini kadang jadi masalah juga, kadang nggak konstan juga. Nah ini kita jadikan temuan ketika melakukan pengawasan ya. Misalnya untuk suhu arsip film foto gitu ya harusnya kan mungkin di bawah 20 ya. Nah, dia mungkin sampai 25, sampai 30. Nah, itu kan terlalu panas. Nah, itu merusak arsip. Nah, ini kita jadikan temuan. Kemudian menghindari penggunaan bahan kayu dalam konstruksi gedung. Ya, nah ini agak sulit juga ya. Agak sulit juga karena jarang sekali ya untuk ruang simpan arsip itu memang dari awal direncanakan untuk menyimpan arsip. Jadi masih banyak unsur kayunya ya. Nah, ini yang penting arsip itu aman Bapak Ibu ya paling kita kasih catatan aja ya. Ini kasih kita tetap kasih nilai dia punya ruang simpan arsipnya terkelola dengan baik aman nggak ada rayap ya mereka sering sering apa namanya sering ngecek gitu ya apakah arsip itu kotor ataukah ada kemungkinan rayap seperti itu ya
kita lihat nggak ada arsip yang rusak, ya udah ya. Kalau mau kasih 100 nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada arsip yang rusak, ini kita rekomendasikan ya. Jadi gimana caranya supaya arsip itu aman seperti itu? Ini tetap kita kasih catatan di sini, misalnya apa namanya, untuk ruang simpan arsip misalnya hendaknya menghindari bahan dari kayu misalkan. Ya, memang ini tidak mudah ya, tapi yaitu tadi yang penting kita lihat arsipnya itu aman, terberkaskan, tertata, mudah ditemukan, terawat dengan baik. Ya, ya. Nggak apa-apa nilai 100 ada catatannya, nggak apa-apa. Kemudian karena kan masih tidak sesuai, kenapa kita kasih nilai 100? Karena ini ketika ini dibangun juga mungkin peruntukannya memang bukan untuk arsip, tapi karena arsip itu butuh ruang, maka dikasihlah ruang yang ada. Seringkali begitu, tapi kita kasih catatan untuk mengingatkan bahwa nanti siapa tahu ada rezeki bisa bikin ruang simpan arsip yang memenuhi kriteria. Kemudian memiliki ruang khusus penyimpanan arsip media baru. Nah, ini juga ya seringkali belum ada. Kemudian ruang penyimpanan arsip vital juga seringkali belum ada. Peralatan ya, jadi ruang simpannya itu nanti dilengkapi dengan fire alarm system ya. Ini juga seringnya nggak ada. Kemudian head smoke detector, ya karena memang bukan peruntukannya ya, jadi seringkali belum ada. Hidran biasanya ada. Ya. Nah, ini kalau arsipnya sudah elektronik, maka ini tidak perlu jadi pembagi. Tapi kalau masih arsip konvensional, ini kita nilai. Kemudian arsip ditempatkan pada rak penyimpanan arsip inaktif sesuai ketentuan nih jenis dan rak bahan ya. Biasa ya rak besi, jangan rak kayu ya Bapak Ibu yang terpatah. Kemudian rak untuk jenis arsip kertas berupa peta yakni laci besi ya. Kalau ada arsip petanya, kalau nggak ada arsip petanya ini nggak perlu jadi pembagi ya. Kita lihat dulu dia punya arsip peta apa tidak. Jadi jangan ada sarananya nggak ada arsipnya ya. Jadi ini kalau ada arsip petanya. Kemudian rak untuk jenis arsip foto ya. Misalnya ini arsip petanya nggak ada ya. Ini kita mana? Ini kita kasih catatan tidak memiliki arsip peta. Ya, kemudian rak untuk arsip foto, yakni rak besi anti karat ya. Kalau foto biasanya ada ya Bapak Ibu, cuma mungkin belum punya sarananya. Ya, maka kita jadikan pembagi. Kemudian jarak antara rak dan tembok 70 sampai 80 cm dan jarak antara baris rak satu dengan lainnya 100 sampai 110 ya. Kadang-kadang apa ya, kita lihat aja lah jaraknya kira-kira aman. Ya, kenapa nggak dekat tembok? Takutnya lembab ya kalau terlalu nempel. Kemudian kalau apalagi dekat jendela takutnya ada hama-hama masuk ya. Jadi ini biasanya sih kita kasih nilai 100 aja biasanya aman. Kemudian arsip disimpan dengan menggunakan media penyimpanan arsip sesuai. Ada kontainer untuk jenis arsip kertas yakni box ya. Kemudian kontainer untuk jenis arsip kertas berupa arsip peta. Tadi kita jawab tidak untuk arsip, bukan tidak apa namanya, tidak jadi pembagi karena nggak punya arsip peta. Oke. Kemudian kontainer untuk jenis arsip foto. Arsip fotonya tadi di atas jawabannya belum ada ya. Nah, kemudian terdapat alat pengukur suhu. Jadi Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini harus konsisten ya, jawaban atas, jawaban bawah ya. Jangan sampai nggak nyambung nanti ketahuan ketika diverifikasi oleh tim verifikator. Ya, ketahuan kok ini nggak konsisten jawabannya, atasnya harus barisnya dua, tapi ketika bawah kok jadi satu atau jadi misalnya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kemudian terdapat alat pengatur suhu kelembapan, memiliki alat dehumidifier misalkan belum ada. Kemudian AC adalah, kemudian termohigro biasanya belum ada, ini tuh pengatur suhu ya, kelembapan. Kemudian dilengkapi dengan alat pengamanan dan kontrol, ada CCTV misalnya, ada ya.
Kemudian memiliki pengamanan pintu secara otomatis, nggak usah diisi. Nah, ini spesifikasi boxnya. Nah, kita anggap aja ini terpenuhi, sudah sesuai. Kemudian keadaan lembarannya rata, ya, ukurannya sesuai. Misalnya, kalau untuk di lembaga kearsipan masih sesuai, kecuali kalau swasta ya, masih banyak yang macam-macam box, ya, karena mereka kadang-kadang tergantung jenis arsipnya juga. Ada box yang super besar, ya, kalau memang karena memang arsipnya itu panjang dan besar itu ya nggak apa-apa. Terdapat ventilasi udara berupa lubang pada sisi depan dan belakang box arsip. Ya, kemudian ini biasanya sesuai aja ya. Box besarnya sesuai, box kecilnya sesuai. Kemudian warna ya sesuai lah. Oke, ini emang nggak ada ya. Nggak ada ya. Oh ya baik. Baik, Bapak Ibu selesai. Selesai untuk sarananya dari nilai standar 4.000, berarti 3.600 ya. Dari nilai standarnya 3.600, perolehannya 2.540. Kita lihat nilai perolehannya, dia ada di 74,31 BB, sangat baik. Ya, oke, jadi ini nilai akhirnya, nggak usah dihitung-hitung Bapak Ibu. Oh iya, ini jangan lupa diisi ya Bapak Ibu ya, nanti ketukar sama dinas lain ini nilainya. Ya, dinas. Oh iya, iya, unit kearsipan.